Selamat siang. Perkenalkan, saya Ina Patricia di belakang 057 dari kelas I Manajemen Pengambilan Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu submateri dari week 6 yaitu Fishbone Diagram untuk UTS Manajemen Pengambilan Keputusan. Ketika kita dalam satu organisasi, proyek, atau tim, terkadang kita mungkin menemukan gejala yang tidak ingin kita inginkan. Misalnya penjualan kita kurang, produk kita busuk, atau mungkin proyek kita kurang dikenal oleh masyarakat. Gejala-gejala tersebut tentu nggak terjadi langsung tanpa masalah dong. Banyak masalah-masalah kecil yang terjadi yang menyebabkan gejala tersebut akhirnya terjadi. Sebagai pengurus atau anggota, kita tentu mencoba untuk mencari tahu masalah-masalah apa yang terjadi untuk dapat mengatasinya. Nggak cuman untuk mencari tahu, kita akan mencoba untuk memvisualisasikan gejala-gejala dan kaitannya dengan masalah agar dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya oleh para pemegang saham, para anggota, atau para partner kita. Salah satu teknik yang biasa digunakan untuk memvisualisasikan masalah-masalah ini adalah fishbone diagram. Fishbone diagram adalah teknik visual yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mencari, dan memvisualisasikan sebuah masalah dan penyebabnya. Dipopulerkan pada tahun 1960 oleh seorang bernama Kaoru Ishikawa, teknik ini pada akhirnya juga disebut sebagai Ishikawa diagram. Dan karena teknik ini juga mencari tahu mengenai sebab dan akibat dari suatu hal, maka teknik ini juga bisa disebut sebagai cause and effect diagram. Nah, selanjutnya, kenapa sih namanya fishbone diagram? Kenapa tulang ikan? Jadi kalau kita lihat di gambar di sini, fishbone kan ada tulang ikan ya. Tulang ikan itu kan ada kepalanya, ada badannya. Dalam diagram ini kita juga mengenal dua istilah tersebut, di mana kepalanya ini kita representasikan sebagai gejala yang terjadi, sedangkan kerangka-kerangkanya yang banyak itu kita representasikan sebagai masalah-masalah yang terjadi. Kenapa sih kita harus menggunakan fishbone diagram? Apa sih advantages dan disadvantages dalam penggunaannya? Kita mulai dulu dari advantagesnya deh. Jadi fishbone diagram ini bentuknya itu kan seperti ikan ya, dimana di kepalanya ada gejalanya dan di badannya itu ada masalah-masalahnya. Masalah-masalah ini juga dikelompokin loh nanti, baik dari masalah metodenya, materialnya, sumber daya manusianya, dan gak cuma udah dikelompokin, itu nanti akan diakar-akarin lagi penyebab lebih dalamnya apa. Jadi nggak cuma mudah secara visual, mudah untuk dimengerti, tapi kita sebagai pemikirnya juga lebih mudah untuk mencari tahu akar masalah dari suatu gejala tuh apa sih. Nah, tadi udah dari keuntungannya, sekarang disadvantages-nya tuh apa sih? Nah, kalau misalnya perusahaan kita ranahnya tuh masih warung, masih toko-toko kecil, mungkin permasalahan yang kita miliki itu juga masih terbatas. Jadi fishbone diagramnya masih jelas. Tapi bayangin kalau perusahaan dan proyek kita adalah proyek besar, masalahnya itu sangat kompleks, sangat banyak gitu. Yang menyebabkan kalau kita menggunakan fishbone diagram ini pasti akan sulit untuk dilihat satu persatu. Bakal ada visual cluttering yang terjadi. Gak cuman itu, karena permasalahan ini itu dikelompok-kelompokkan baik dari sisi sumber daya manusia, dari sisi metodenya, dari sisi environmentnya, akan sulit untuk ditemukan korelasi antara masalah pada sub yang satu dan sub yang lain. Next, kita bakal ngomongin soal kerangka fishbone diagram ini. Kerangkanya, selain ada gejalanya di paling ujung, itu kan ada badannya. Badan-badannya ini akan ada pengelompokannya sendiri, tergantung kita sedang mengidentifikasi apa. Jadi kalau di slide itu dapat dilihat ada perusahaan manufaktur, ada produk marketing, dan ada perusahaan jasa. Jadi kalau misalnya perusahaan manufaktur, let's say, itu ada yang namanya 5M, yaitu ada manpower, machine, material, method, dan measurement, di mana satu lagi ada optional yaitu environmentnya. Jadi kalau misalnya badan-badannya ini itu nanti akan dibagi menjadi 5 atau 6 sub ini lagi. Begitu pula dengan produk marketing dan perusahaan jasa. Nah, sekarang kita bakal lanjut nih ke contoh. Untuk contoh, saya akan mencontohkan dari 5M aja, 5M perusahaan manufaktur. Di sini ada gambarnya nih, ada di paling kanan ada gejalanya, dan sementara di kiri ada badan-badannya, itu permasalahannya. Untuk gejala yang kita ambil sendiri yaitu adalah rating salah satu tempat steak yang terkenal tapi ratingnya buruk. Kenapa gejala tersebut terjadi? Apa sih masalah-masalahnya? Di sini ada
6 kerangka, yaitu measurement, manpower, machine, environment, material, dan metodenya. Nah, kita identifikasi dulu dari segi yang paling kiri, yaitu yang measurement. Dari segi pengukuran. Katanya di tempat steak ini rasa sausnya itu tidak terstandar. Jadi terkadang manis, terkadang asin, terkadang pedas, tidak ada standarnya. Yang kedua, ukuran porsinya juga tidak terstandar. Kadang kita mesen kebanyakan, malah kadang-kadang kita pesen kedikitan. Nah, nggak cuma dari segi measurement, next kita bakal ke manpower, di mana ada 2 masalah. Pertama, pelayanannya tidak terampil, yang kedua, pelayanannya tidak ramah. Untuk pelayan tidak ramah ini disebabkan oleh SOP pelayanan yang kurang ketat, sementara kalau dari pelayan yang tidak terampil ini disebabkan karena SOP yang kurang ketat juga dan pelatihan yang kurang ketat. Dari segi mesin, katanya pelayanan ini sih lama karena waktu penyediaan makannya lama. Kenapa waktu penyediaan makan bisa lama? Karena kompor yang digunakan itu terbatas. Sementara produknya sendiri, waktu masaknya tuh lama, jadi ngantrinya akan banyak. Nggak cuman itu, dari segi mesinnya, penyimpanan bahan makanan dan penyimpanan makanan yang sudah jadi yang perlu dipanasin aja itu kurang baik, yang menyebabkan terkadang makanan itu jadi agak busuk rasanya atau kurang panas. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu environment, di mana permasalahannya adalah tempatnya kurang nyaman. Kenapa bisa kurang nyaman? Pertama, karena panas, kurangnya persediaan colokan, tempatnya kurang bersih, serta tempatnya juga sempit. Dari segi material tidak terlalu banyak permasalahan, tapi ada satu, yaitu brand saus yang digunakan kurang pas, yang menyebabkan rasa saus kurang enak. Sementara dari segi metode, yang paling sering menjadi masalah adalah rasa makanan yang sering kali kurang enak. Hal ini disebabkan pertama karena pemilihan brand yang kurang baik, dan yang kedua, pemasak yang kurang handal. Fishbone diagram ini juga nggak melulu soal mencari masalah, tapi juga mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Dari sini saya menemukan 3 saran yang dapat saya sarankan kepada perusahaan. Yang pertama yaitu pelatihan pelayanan sebelum bekerja. Hal ini digunakan untuk pertama meningkatkan kualitas pemasak, meningkatkan kualitas koki agar rasa masakan itu enak. Dan yang kedua untuk memperketat SOP guna meningkatkan pelayanan agar ramah dan lebih terampil. Yang kedua adalah untuk memperluas dapur pada tempat steak tersebut, di mana perluasan dapur ini dapat mengurangi antrian masak dengan cara menambah kompor, lalu ruang penyimpanan dengan suhu yang optimal, serta pembatas dapur untuk menghindari udara di restoran yang panas. Saran yang ketiga yaitu perbaikan suasana restoran, di mana yang pertama, restoran harus mengatur ulang pencahayaan, sirkulasi udara, dan persediaan stop kontak yang optimal. Yang kedua, penambahan jumlah kursi untuk mengantisipasi banyaknya pelanggan. Dan yang ketiga, perluasan tanah atau memutuskan untuk tingkat restoran. Sekian penjelasan fishbone diagram dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.